Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Haji Abdul Hafiz MPDI selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Arab. Perkenalkan, nama saya Khairun Nisa, Prodi PGMI NPM 250-355. Saya di sini akan menjelaskan pada metode qawaid wa tarjamah. Metode terjemah adalah sebuah metode yang di dalamnya menerjemahkan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran bersama dengan penerapan aturan-aturan tata bahasa. Metode ini memfokuskan pada kegiatan menerjemahkan bacaan dari bahasa asing ke dalam bahasa siswa dan sebaliknya. Metode qawaid adalah metode yang menekankan pada penghafalan aturan gramatika dan sejumlah kata tertentu yang kemudian dirangkai menurut tata bahasa yang berlaku. Metode ini mulai kurang efektif dengan adanya penemuan-penemuan seperti mesin pencetakan. Metode ini merupakan gabungan dari metode gramatika dan metode terjemah. Dalam metode ini adalah mempelajari bahasa asing yang menekankan qawaid atau kaidah-kaidah bahasa untuk mencapai keterampilan membaca, menulis, dan menerjemahkan. Latar belakang metode qawaid wa tarjamah. Lahirnya metode qawaid dan terjemah dilatar belakangi oleh adanya kebutuhan mempelajari dan mengajarkan bahasa asing. Metode ini digunakan untuk mengajarkan bahasa yang memiliki peradaban masa lampau. Selain itu, metode ini bermuara pada zaman kebangkitan di Eropa. Pada masa kebangkitan tersebut, bahasa Yunani dan bahasa Latin digunakan untuk mentransfer warisan kemanusiaan ke dunia barat yang ditulis dalam berbagai macam bahasa. Metode qawaid wa tarjamah sering dijuluki dengan metode tradisional. Sepintas, julukan ini mengandung kesan atau metode kolot. Boleh jadi demikian, sebab metode ini memang sudah tua, akan tetapi bukan masalah tuanya. Yang penting dan menarik adalah bahwa metode kaidah terjemah sudah melekat kuat di masyarakat Eropa selama berabad-abad dalam mengerjakan bahasa-bahasa asing. Sebut saja Yunani kuno dan Latin. Lanjutannya adalah, sejak saat itu banyak sekolah atau universitas yang mengharuskan pelajar atau mahasiswanya untuk mempelajari bahasa-bahasa ini karena dianggap memiliki nilai pendidikan tinggi dalam mempelajari naskah-naskah klasik. Selain itu, karena adanya disiplin batin yang dilatih analogis bahasa, penghafalan kaidah-kaidah bahasa dan pola-pola kalimat yang rumit, dan penerapan kaidah-kaidah dalam bahasa terjemah, maka dapat dikatakan sebagai metode ini memberikan andil secara turun-temurun dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya di kawasan Eropa. Itulah makna julukan tradisional terhadap metode kaidah dan terjemah. Selanjutnya yaitu kelemahan dan kelebihan metode qawaid wa tarjamah. Di sini saya akan menjelaskan pada kelemahan terlebih dahulu pada metode qawaid wa tarjamah. Yaitu yang pertama, pengajarannya hanya dapat menyusun atau membimbing siswa terampil berbahasa pasif dan tidak aktif. Yang kedua, metode ini banyak mengajarkan tentang bahasanya, bukan kemahiran berbahasa. Yang ketiga, terjemahan harfiah sering mengacaukan makna kalimat dalam konteks luas. Yang keempat, pelajar hanya mempelajari satu ragam bahasa. Yang kelima, para pelajar menghadirkan kaidah bahasa yang disajikan secara preskriptif. Yang keenam, analisis tata bahasa mungkin baik bagi mereka yang merancang, tapi tidak menutup kemungkinan dapat membimbingkan siswa karena rumitnya analisis itu. Yang ketujuh, metode ini banyak mengakibatkan dalam kemahiran kalam. Dan yang terakhir yaitu lebih banyak mementingkan pengajaran ilmu tentang bahasa Arab atau bukan bahasa sendiri. Selanjutnya yaitu kelebihan pada metode qawaid wa tarjamah. Yang pertama yaitu belajar menguasai dalam arti hafal di luar kepala kaidah bahasa target. Yang kedua, pelajar memahami isi detail bahasa bacaan yang dipelajarinya dan mampu menerjemahkannya. Yang ketiga, para pelajar hafal kosakata dalam jumlah yang relatif banyak dalam setiap pertemuan. Yang keempat, metode ini memperkuat kemampuan pelajar dalam meningkatkan dan menghafal. Yang kelima, siswa mahir dalam membaca, menulis, dan menerjemahkan. Yang keenam, metode ini tidak menuntut siswa untuk aktif bahasa Arab. Yang ketujuh, metode ini mudah dilaksanakan. Dan yang terakhir yaitu kedelapan,
dapat meningkatkan wawasan siswa. Selanjutnya yaitu aplikasi metode Kuwait wa Terjemah. Untuk mengaplikasikan metode gramatika dan terjemah dalam pengajaran bahasa asing, dalam hal ini bahasa Arab, kita perlu melihat konsep dasar metode ini sebagaimana dijelaskan di atas agar tidak keluar dari karakteristik metode ini. Contoh penerapan metode yang mungkin dilakukan oleh guru bahasa Arab adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru memulai mendengarkan sederetan kalimat yang panjang yang telah dibebankan pada peserta didik untuk menghafalkan pada kesempatan sebelumnya dan telah dijelaskan juga tentang makna-makna dari kalimat itu. Yang kedua yaitu selanjutnya guru meminta salah satu peserta didik untuk membaca buku bacaan dengan suara kuat, terutama menyangkut hal-hal yang biasanya peserta didik mengalami kesalahan dan kesulitan, dan tugas guru kemudian membenarkan. Yang ketiga, kegiatan membaca teks ini diteruskan hingga seluruh peserta didik mendapat giliran. Yang keempat, setelah itu, siswa yang dianggap paling bisa untuk menerjemahkan, kemudian selanjutnya diarahkan pada pemahaman struktur gramatikanya. Dan yang terakhir yaitu kelima, guru memberikan kosakata baru dan menjelaskan maknanya ke dalam bahasa ibu sebagai perpisahan materi pengajaran. Selanjutnya yaitu ciri-ciri Kuwait wa Terjemah. Di sini ada 3 ciri-ciri Kuwait wa Terjemah. Yang pertama yaitu menekankan ketetapan siswa diharapkan dapat mencapai standar yang tinggi dalam penerjemah. Yang kedua, menuntutkan butir atau kaidah-kaidah gramatika bahasa sasaran dengan ketat dalam silabus. Yang ketiga yaitu menggunakan bahasa ibu pelajar sebagai medium instruksi. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu ada teknik-teknik metode Kuwait wa Terjemah. Di sini ada 7 teknik-teknik metode Kuwait wa Terjemah. Yang pertama yaitu terjemahan dan sebuah bagian sastra. Yang kedua, penerapan aturan secara eduktif. Yang ketiga, pertanyaan pembahasan bacaan. Yang keempat, hafalan. Yang kelima, antonim atau sinonim. Yang keenam, menggunakan kata-kata dalam kalimat. Dan yang terakhir yaitu komposisi. Baik, cuman ini yang bisa saya jelaskan pada metode Kuwait wa Terjemah. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam membaca atau menjelaskan. Baik, pada teman-teman, apabila ada yang kurang jelas pada penjelasan saya pada metode Kuwait wa Terjemah ini, boleh teman-teman untuk bertanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.